Hello, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas cara perhitungan PPh 21 THR tahun 2024. Nah, sekarang kan sedang bulan puasa. Artinya bagi karyawan sebentar lagi akan menerima THR. Wah, pasti senang kan? Nah, seperti biasanya, THR pasti akan dipotong pajak penghasilan pasal 21 karena merupakan penghasilan. Namun di tahun 2024 ini ada yang berbeda dalam perhitungan PPh 21 dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di tahun 2024 terbit peraturan pajak terbaru yaitu PP nomor 58 tahun 2024 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, serta PMK nomor 158 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaannya yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024. Apa sih yang berbeda dengan peraturan yang lama? Yuk simak videonya. Pada video kali ini saya akan membahas yang pertama, simulasi perhitungan PPh 21 pegawai tetap sesuai peraturan terbaru tahun 2024. Kemudian yang kedua, simulasi perhitungan PPh 21 pegawai tetap dengan peraturan sebelumnya. Yuk kita langsung saja ke pembahasan pertama. Sesuai dengan peraturan terbaru yang mulai berlaku 1 Januari 2024, perhitungan PPh 21 didasarkan pada tarif efektif rata-rata atau TER. Nah, ini kita lihat tabel TER-nya, ada TER A, TER B, dan TER C. TER A itu untuk kategori status PTKP TK0, TK1, K0. TER B untuk status PTKP TK2, TK3, K1, K2, dan TER C untuk status PTKP K3. Lalu kita langsung ke contoh simulasi perhitungannya ya. Misalkan karyawati bernama Ibu Siti memiliki NPWP, status PTKP-nya TK0. Ibu Siti memiliki gaji pokok misalkan 10 juta rupiah per bulan. Ini asumsikan sampai Desember tetap ya 10 juta. Lalu Siti juga menerima tunjangan sebesar 1 juta rupiah per bulan. Ini rutin sampai dengan Desember. Lalu uang lembur asumsinya tidak ada sampai dengan Desember juga. JKK atau jaminan kecelakaan kerja yang dibayar oleh perusahaan ini merupakan komponen penghasilan bruto. Contohnya 0,24% kali gaji pokok diperoleh 24.000. Lalu JKM atau jaminan kematian yang dibayar oleh perusahaan juga merupakan komponen penghasilan bruto. Ini contohnya 0,3% kali gaji pokok diperoleh 30.000. Lalu BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan juga merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Yang 4% itu 4% dikali gaji pokok. Lalu premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja juga merupakan komponen penghasilan bruto. Asumsinya Ibu Siti memperoleh 300.000 setiap bulan. Lalu natura di PP ini natura diperhitungkan sebagai penambah penghasilan bruto.
Kita di contoh kasus ini 0 saja ya. Jadi total penghasilan bruto penghasilan teratur bulan Januari adalah Rp11.754.000. Lalu penghasilan tidak teraturnya bonus, asumsinya tidak ada selama tahun 2024 ini. Lalu THR di bulan Maret, misalkan Bu Siti menerima THR Rp10 juta di bulan Maret. Lalu ini ada penghasilan lainnya, asumsinya tidak ada ya. Total penghasilan tidak teratur bulan Januari tidak ada, Februari tidak ada, Maret nanti ini ada 10 juta ya. Lalu kembali lagi ke Januari, total penghasilan bruto Januari adalah penghasilan teraturnya dan penghasilan tidak teratur ditambahkan menjadi Rp11.754.000. Nah, ini kategori ternya ter A karena status PTKP Ibu Siti adalah TK0. Ini, jadi jenis ternya ter A. Selanjutnya tarif ternya berapa? Kita rumuskan dari tabel ter. Ini ya rumusnya. Diperoleh 4%. Coba kita cek. Range gajinya Rp11.754.000. Ini ter A, ini ya ada di range ini ya, 11.754.000 di range ter yang ini 4%. Jadi PPh 21 terutang bulan Januari adalah 4% dikali Rp11.754.000 diperoleh Rp470.160. Lalu bulan Februari penghasilannya juga sama sebesar Rp11.754.000. ter A, tarifnya tetap 4%, PPh 21 terutangnya juga tetap Rp470.160. Nah, di bulan Maret karena ada THR, jadi total penghasilan bruto bulan Maret bertambah menjadi Rp21.754.000. Kategori ternya tetap ter A, TK0, lalu tarif ternya melonjak menjadi 9%. Coba kita cek. Penghasilan brutonya 21.754 ya. 21 ada di range ini 9%. Ya betul. Jadi PPh 21 terutang bulan Maret adalah 9% dikali Rp21.754.000 sama dengan Rp1.957.860. Ini PPh 21 terutang atas gaji bulan Maret dan THR bulan Maret. Selanjutnya April, penghasilan rutin saja seperti sama seperti bulan Januari dan Februari, tarifnya 4%, pajaknya Rp470.000 sampai November. Nah, di akhir tahun di bulan Desember perhitungan pajaknya tidak menggunakan ter, tetapi menggunakan tarif pasal 17. Caranya kita hitung penghasilan teratur setahun dari Januari sampai Desember. Januari sampai Desember Rp141.048.000 ditambah THR 10 juta, maka diperoleh total penghasilan bruto setahunnya Rp151.048.000. Penghasilan bruto ini dikurangi dengan pengurang biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5%, maksimalnya 6 juta. 5% dari penghasilan bruto, maksimalnya 6 juta setahun.
Lalu pengurang yang selanjutnya adalah JHT, jaminan hari tua, yang dibayar oleh karyawan. Ini 2%, 2% dari gaji pokok. Ini juga sebagai pengurang. Selama setahun nilainya menjadi 2.400.000. Lalu ada jaminan pensiun yang dibayar karyawan juga merupakan pengurang, besarnya adalah 1%. Total setahunnya adalah Rp1.147.152. Lalu di peraturan yang terbaru ini zakat juga bisa dijadikan pengurang. Kita asumsikan 0 saja ya di contoh soal ini. Jadi total pengurang setahun adalah biaya jabatan ditambah JHT, ditambah JP, ditambah zakat sama dengan Rp9.547.152. Penghasilan neto setahun adalah penghasilan bruto tadi Rp151.048.000 ini dikurangi dengan total pengurang yang tadi diperoleh Rp141.500.848. Lalu penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya Ibu Siti tadi TK0 jadi 54 juta. Diperoleh penghasilan kena pajak Rp87.500.000. Ini dari mana? Dari penghasilan neto dikurangi PTKP. Lalu PPh 21 terutang setahun menjadi Rp7.125.000. Ini rumusnya ini ya. Saya pakai rumus if. Dikenakan tarif pasal 17 yaitu 5% kali 5% itu untuk range 0 sampai 60 juta dikalikan 5%, terus 60 juta sampai 250 juta dikalikan 15%, selanjutnya 25% itu 250 juta sampai 500 juta. Nah ini karena PKP-nya 87.500.000 berarti dia hanya kena 2 lapisan ya, 5% dan 15%. Lalu PPh 21 yang telah disetor Januari sampai November adalah tadi yang tiap bulan setelah disetor. Totalnya Januari sampai November adalah 6.659.460 rupiah. Jadi PPh 21 masa Desember adalah 7.125.000 rupiah dikurangi 6.659.460 rupiah diperoleh 465.540 rupiah. Kalau kita lihat lebih kecil ya PPh 21 di masa Desember dibandingkan dengan PPh 21 Januari sampai November. Nah ini perhitungan dengan tarif TER. Selanjutnya kita bandingkan dengan perhitungan dengan tarif lama. Dengan tarif lama untuk menghitung PPh 21 THR itu harus kita hitung dulu PPh 21 penghasilan rutin ditambah THR, lalu kita hitung lagi PPh 21 penghasilan rutinnya saja. Yang pertama, langkah pertama, perhitungan PPh 21 penghasilan rutin ditambah THR. Gaji pokoknya tadi kan 10 juta, tunjangan 1 juta, uang lembur tidak ada, JKK-nya 24.000, JKM-nya 30.000, BPJS kesehatan 400.000, premi asuransi kesehatan dibayar perusahaan 300.000. Total penghasilan brutonya Rp11.754.000. Lalu penghasilan bruto setahunnya dikalikan 12. Lalu THR-nya, ini asumsinya dia full bekerja dari Januari sampai Desember ya. Lalu penghasilan tidak rutin THR ditambahkan di sini
Jadi penghasilan bruto setahunnya adalah 151.048.048 rupiah. Dikurangi biaya jabatan 5%, maksimalnya 6 juta setahun. Dikurangi JHT setahun, JP setahun. Nah, total pengurang setahunnya 9.547.152 rupiah. Penghasilan neto setahunnya adalah ini 151 juta dikurangi 9 juta tadi menjadi 141.500.848 rupiah. Dikurangi PTKP TK0 54 juta, diperoleh PKP penghasilan kena pajak 87.500.000 rupiah. Ya, dikurangi penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, tarif pasal 17-nya 0 sampai 60 juta dikali 5%, lalu 60 juta, lalu sisanya 87.500.000 dikurangi 60 juta rupiah dikali 15%, diperoleh 7.125.000 rupiah. Coba kita lihat dengan perhitungan dengan TER. Nah, PPh 21 terutang setahunnya sama ya jumlahnya ya. Jadi peraturan terbaru ini tidak merubah total beban pajak dalam setahun, tetap sama. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung PPh 21 penghasilan rutin saja yang disetahunkan. Penghasilan rutin saja itu apa saja, yaitu gaji pokok, tunjangan, uang lembur, JKK, JKM, BPJS Kesehatan, premi asuransi kesehatan. Ini disetahunkan, asumsinya dia bekerja selama full 1 tahun, jadi dikalikan 12. Lalu biaya jabatan setahun, JHT juga setahun, JP setahun, diperoleh penghasilan netonya, penghasilan bruto dikurangi pengurang, sama dengan 131.500.848 rupiah, dikurangi PTKP 54 juta, diperoleh penghasilan kena pajak 77.500.000 rupiah. Jadi tarif pasal 17-nya 5% kali 60 juta, lalu selisihnya 77.500 dikurangi 60 juta dikali 15%. Jadi PPh 21 terutang setahunnya 5.625.000 rupiah. Jadi PPh 21 atas THR adalah ini 7.125.000 rupiah dikurangi PPh 21 terutang setahun atas penghasilan rutin saja 5.625.000 rupiah menjadi 1.500.000 rupiah. Ya, ini dikurangi ini, lalu PPh 21 sebulan atas gaji saja adalah ini. Jadi misalkan THR di bulan Maret, berapa PPh 21 yang dibayar di bulan Maret tersebut, yaitu PPh 21 atas THR 1.500.000 dan PPh 21 atas gaji bulan Maret sebulan adalah 468.750 rupiah. Total pajak bulan Maret, total PPh 21 bulan Maret adalah 1.968.750 rupiah. Mari kita bandingkan dengan tarif TER. Berapa PPh bulan Maret? Ternyata lebih kecil ya. Dengan tarif TER dikenakan PPh 21-nya 1.957.860 rupiah. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.